La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas qudrah dan juga iradahnya. Kita bisa meneruskan dari majelis maghrib ya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu curah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga semoga kita termasuk yang di dalam mengikutnya sampai akhir zaman. Untuk tema kita pada malam ini adalah seputar keikhlasan ya. Keikhlasan itu adalah modal yang sangat penting ketika seorang hamba ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bahagia. Karena di saat seseorang dipertanggungjawabkan amalnya di hari akhir nanti, maka bagaimana ia mengisi kehidupan dunia ini untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, falam ya'mal amalan sholiha, maka beramalah dengan amal yang soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah walaupun dengan seorang pun ya. Tidak menyekutukan Allah dalam beribadah walaupun hanya dengan seorang pun. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir ya. Dan keikhlasan itu tempatnya ada di dalam hatinya dan juga bisa terwujudkan dalam amalan. Serta yang namanya keikhlasan yang paling utama adalah rahasia. Itu yang paling utama. Ya tergantung gitu. Apabila misalnya orang yang ikhlas, misalnya ya ikhlas itu mencari ridho Allah gitu, simpelnya mah. Cuman beda-beda kan. Kalau orang yang ikhlas itu kadang-kadang ada yang sir, kadang-kadang ada yang alaniyah gitu. Ada yang sir, dia rahasia, itu yang lebih baik ya, lebih besar pahalanya. Dan juga ada alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan, terbuka, dicatat. Nah, itu juga tidak apa-apa. Ada seseorang ya, kalau dia tidak menyengaja ingin dapat penghargaan, maka itu ikhlas. Tapi kalau dia menyengaja ingin dapat penghargaan, nah,
maka itu adalah riya itu. Jadi tergantung niatnya. Yang terpenting bagaimana ia meniatkan itu untuk mencari ridho Allah. Apakah dapat kebaikan dari manusia atau tidak, ya tidak peduli. Yang penting ridho Allah gitu. Manusia menyukai atau membenci, yang penting ridho Allah, itulah keikhlasan. Bagaimana supaya mungkin ia berbuat amal solih ya, yang sesuai dengan syariat. Dan diterangkan kalau dalam hati itu kan, yang namanya hati manusia itu juga kan berbeda-beda ya. Ada yang dia teguh lurus dalam kebaikan, ada yang berkelok-kelok, ada yang pelin-pelan ya, ada yang munafik. Ini yang munafik, kita berlindung daripadanya ya. Tapi bagaimana kita lurus terus ya, istiqomah dalam ikhlas. Ini adalah hal yang sangat berat ya. Bukan hanya istiqomah belajar amal solih ya, hafalan Al-Quran, saum, sholat sunnah, itu memang sudah rutinan. Tapi belum tentu yang rutinan itu benar-benar keikhlasan yang diamalkan, dan belum tentu bisa diterima gitu. Karena bisa jadi seseorang berniat misalnya hafalannya bisa bersanad misalnya, ingin bersanad sehingga dapat terkenal. Nah itu artinya tergantung niat masing-masing. Tapi bagaimana kita mengolah hati agar tujuannya lurus hanya karena Allah gitu, ridho Allah saja. Tapi ridho Allah juga bukan berarti ya tanpa balasan dari Allah ya, tidak mengharap surga gitu ya, tidak takut, maksudnya tidak karena takut ia dari neraka gitu, bukan seperti itu juga. Bukan artinya ikhlas itu harus kosong molongpong gitu ya, murni, tapi tanpa menggapai apa yang membahagiakan nanti di akhirat, enggak. Tapi semuanya itu adalah lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang menginginkan pahala surga boleh-boleh saja, karena itu dari Allah gitu ya, bukan dari manusia. Yang dilarang itu dari manusia ya, dari makhluknya, yang itu yang dilarang. Kalau dari Allah ya, selama Allah ridho ya, itulah keikhlasan. Maka seseorang harus khaufan wa tama'a gitu, harus senantiasa takut dan juga rakus dalam beribadah ya. Jadi jangan rakus dalam dunia ya, itu berbahaya sekali, penyakit yang berbahaya ya, yang kadang-kadang manusia nggak bisa mendeteksinya. Beda dengan virus mungkin ya, virus yang zaman sekarang lagi ngetren gitu ya, virus corona gitu. Beda dengan yang namanya virus hubud dunia. Hubud dunia itu sebab kadang-kadang kita pasti nggak merasakan gitu ya. Kadang-kadang ada, yang penting mah usaha gitu kan. Yang penting kita dapat makanan gitu kan. Nah itu padahal nggak kerasa itu sudah hubud dunia, karena dia menafikan doa gitu. Maka yang terbaik itu pernah dipesankan ya oleh orang tua kita ya, M. Nasir, bagaimana yang terbaik untuk seorang hamba, yaitu tawakal, usaha, doa gitu. Itu yang paling terbaik.
Jangan usaha aja berarti itu sombong gitu ya. Usaha tanpa doa. Jangan doa saja itu pasrahnya. Berarti dia tidak memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Maka seorang muslim itu tengah-tengah ya. Al-wasitiyah, tengah-tengah. Dia ada usahanya, dia berdoa juga, hasilnya serahkan pada Allah, tawakal. Itulah bagaimana menjalani keikhlasan ya. Dan memang keikhlasan dalam hati itu sangatlah berat ya. Jarang sekali orang bisa mempertahankan niatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in ya, bahwa yang paling berat bagiku itu adalah memperbarui niat ya. Jadi niat itu yang paling berat. Mungkin ketika rahasia, ketika sendirian, ketika tidak ada siapa-siapa, kuat niatnya ya. Tapi setelah ada sesuatu yang tadinya dia nyaman gitu ya dalam beribadah, tiba-tiba berubah niatnya. Nah itu yang sangat sulit gitu. Maka seseorang juga kadang-kadang ya ingin beramal karena rame gitu kan. Padahal itu juga rusak niatnya. Itu juga rusak keniatan orang yang ingin beramal. Tapi karena hanya ingin mencari ramenya aja gitu. Bukan mencari keikhlasannya. Oh saya memakmurkan masjid misalnya. Ingin masjid itu cuma ramai aja. Yang penting ada aja yang beribadah banyakan gitu. Padahal itu bukan tujuan memakmurkan masjid. Jadi dia beribadah ingin ramainya, bukan ingin ikhlasnya. Sehingga yang namanya penyimpangan ya, yang penting ada ibadah gitu kan. Mau tarik-tarikan di masjid, mau gimana aja gitu kan. Padahal itu salah ya, salah kaprah gitu. Karena ingin ramainya gitu. Oh nanti misalnya di masjid undang ustadz-ustadz yang bagus, karena ingin diakui bagusnya gitu, bukan diakui sama-sama menuntut ilmu, berjamaah dalam menuntut ilmu, bukan seperti itu. Tapi dia ingin bagusnya, nah itu salah juga. Sama aja dia ingin dipuji gitu. Nah itu tidak ikhlas juga, bukan niat yang lurus. Karena seseorang ingin beribadah itu, luruskan niat. Membangun masjid, luruskan niat karena Allah. Maka memang yang namanya hati itu sangat berat. Telah diterangkan dalam hadis Nu'man bin Bashir ya, radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, manakala segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau soleh pasti solehlah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak ya, jelek segumpal darah itu, maka semuanya jelek gitu, jasadnya jelek. Ala wahyal qalb ya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Maka dalam hati manusia itu keikhlasan, atau kadang sifatnya kesyirikan, walaupun itu kecil ya. Kesyirikan yang kecil itu adalah ya, gitu, yang paling kecil. Tapi kadang-kadang menghinggapi gitu ya, menghinggapi diri manusia. Itu yang paling susah untuk ditahan.
paling susah untuk seseorang menahan godaannya. Yang namanya godaan ada saja ya. Godaan hati ya, godaan dunia, godaan syaitan ya. Itu ada saja. Mau melangkah pada kebaikan, godaannya ada saja. Karena itulah hati manusia inilah yang akan sangat menentukan apakah yang akan ia perbuat dan untuk siapa perbuatan itu dipersembahkan. Jadi apakah yang ia perbuat amal soleh ya, mengikuti sunnahnya atau tidak gitu. Dan untuk siapa? Nah ini ya, yang menjadi pokok untuk siapa? Apakah ikhlas atau tidak? Apakah hanya karena Allah menggapai mardhatillah atau tidak? Jadi pokoknya ibadah itu dua ya. Ikhlas dan mutaba'ah itu pokok ibadah. Karena tauhid, kalau ikhlas saja tanpa mutaba'ah tidak akan menjadi ibadah. Yang penting ikhlas, yang penting baik gitu ya. Tidak akan jadi ibadah. Sekalipun ibadahnya banyak, hafalannya banyak, ya kalau nggak mutaba'ah buat apa gitu. Atau mutaba'ah gitu ya, tapi nggak ikhlas, tujuannya untuk orang lain misalnya, untuk menggapai pujian, menggapai dunia dan sebagainya, maka itu juga tidak akan jadi ibadah. Maka yang paling beruntung itu ya ikhlas dan mutaba'ah, tidak sepotong-sepotong ya, tidak setengah-setengah. Maka sesungguhnya kita juga kalau berbicara tentang ikhlas, maka kita membicarakan perbuatan atau aktivitas hati manusia. Karena itu kita harus memahami makna keikhlasan ya. Keikhlasan itu artinya dari bahasa itu laso ya, yukhlisu ikhlason ya. Artinya murni, bersih gitu ya. Secara syariat ya adalah ia mewujudkan atau mengorientasikan seluruh perbuatan, ucapan dan hatinya, baik ya diamnya, geraknya atau bicaranya, hingga kesendiriannya juga atau keramaiannya, segala tingkah lakunya di dunia ya, perbuatannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan secara pokoknya. Nah, ini yang menjadi di antara kewajiban pertama agar seseorang diterima ibadahnya dalam beramal soleh ya, yaitu dengan keikhlasan. Insya Allah nanti kita berkala ya mengkaji tentang keikhlasan, bagaimana bentuk keikhlasan, kemudian bedanya dengan rela atau ridho, apa itu bedanya ikhlas dengan rela atau ridho. Nanti kita kaji di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.